memaafkan dan meminta maaf itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk setiap diri kita. Ya. Karena perspektif tentang meminta maaf dan memaafkan itu seringkali perspektifnya kebutuhan orang lain, maka ini yang disebut dengan butuh azam, butuh kesungguhan. Karena meminta maaf dan memaafkan sesungguhnya mengalahkan ego diri sendiri, membangun perspektif bahwa meminta maaf dan memaafkan adalah kebutuhan kita masing-masing, bukan kebutuhan orang lain. Dari memaafkan dan meminta maaf akan menggerakkan kita untuk bersabar menanam pohon-pohon kebaikan. Dan setiap pohon kebaikan yang kita bangun itu memberi ukuran tentang produktivitas. Produktivitas itu satuan jumlah amal dalam satuan waktu. Itu yang membedakan antara kita dengan orang lain. Yang membedakan kita dengan orang lain adalah tingkat produktivitas. Waktu yang Allah sediakan kepada setiap diri kita sama, tetapi produktivitas kita, jumlah amal yang kita lakukan bisa berbeda-beda. Itulah yang membedakan antara derajat satu orang dengan orang lain, derajat komunitas yang satu dengan komunitas yang lain. Maka kita boleh mengukur komunitas kita secara mengukur berapa amal yang sudah kita lakukan, berapa karya yang sudah kita lakukan dalam satuan waktu yang sudah kita lewati. Kalau kita punya cita-cita peradaban, alat ukurnya adalah produktivitas. Lihatlah karya-karya yang dilakukan oleh negara-negara maju. Lihatlah karya-karya peradaban Islam masa lalu. Kita boleh menilai produktivitas kita hari ini. Jadi jangan pernah salahkan orang lain tentang pertumbuhan kita, karena itu bergantung pada produktivitas kita. Dan saya selalu percaya bahwa amanah-amanah itu diberikan kepada orang-orang yang sibuk. Amanah itu diberikan kepada orang-orang yang sibuk. Orang-orang sibuk itu amanahnya ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Jadi ialah sibuk dari sekarang dan yang akan datang. Mulai sibukkan diri. Ya. Nanti kita akan mengantarkan pada, kan kita sering mendengar orang kerdil itu berbicara tentang orang lain, orang biasa itu berbicara tentang peristiwa, orang hebat itu berbicara tentang ide dan gagasan, tentang solusi. Saya senang sekali kalau komunitas kita itu sibuk, karena itu akan mengantarkan setiap diri kita pada derajat yang berbeda dengan orang lain. Jadi pada saat teman-teman sudah melakukan kebaikan, segera tinggalkan. Lihat dari kejauhan, ternyata itu kecil, maka kemudian lakukan kebaikan baru. Karena kalau kita tetap di situ, sepertinya kita sudah melakukan hal yang besar, yang itu kemudian akan menumbuhkan ego atas karya yang kita bangun. Kata kuncinya memaafkan dan meminta maaf, yang kemudian menjadi pendorong berkarya dalam kesabaran. Kokohkan dengan budaya berpengetahuan,
budaya ilmu, keterampilan, hubungan sosial, kemudian biasakan yang tumbuh adalah gagasan, ide, supaya kita tergolong orang yang hebat, bukan orang yang kerdil dan bukan orang yang biasa-biasa saja. Tapi itu tumbuh dari budaya pengetahuan. Diamlah dalam kebisingan. Kalau di antara kita sedang ngomongin sesuatu yang itu bisa tergolong gibah, tinggalkan, diam dalam kebisingan. Karena itu godaan, godaan produktivitas menurut kalau kita terpengaruh atas kebisingan yang ada di sekitaran kita. Terima kasih teman-teman, selamat beraktivitas, membangun produktivitas yang lebih tinggi, lebih banyak, lebih berkualitas dari hari ke hari, yang punya efek manfaat dari 1 orang menjadi 2 orang, menjadi 10 orang, menjadi ratusan orang, menjadi ribuan orang. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.